Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mabad, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta ujuzah daurah ujuzamiyah. Kenal pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini, hari Kamis, kita kembali melanjutkan rutinitas kita kaji sejarah manusia terbaik Rasulullah SAW, ya, dimana bertepatan pada saat malaikat itu mengangkat amalan anak Adam ke langit di waktu sore, ya. Salah satu alasan Rasulullah berpuasa di hari Kamis itu salah satu sebabnya beliau suka, ya, berpuasa di hari amalan beliau itu diangkat di hari Kamis. Ya, semoga sore ini, ya, jadi sore yang menjadikan juga tercatat atau sore yang kebaikan terakhir yang dilakukan di pekan ini, ya, berupa bermajelis ilmu, juga diangkat oleh malaikat, ya, amalan-amalan kita. Tentu sebuah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore Kamis itu bisa kita isi di akhirnya dengan sebuah aktivitas yang sangat mulia, yaitu dengan ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Baik, satu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan melanjutkan daurah kita, penjelasan kita di bait berikutnya, ya, ini adalah pertemuan ke-6, alhamdulillah, artinya sisa 5 lagi sama hari ini. Di bait ke-51, ya, dan perlu diketahui bahwa banyak perlu kita fokus, ya, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terkadang satu bait itu ada beberapa peristiwa, ya. Baik, kita perlukan fokus, walaupun di sore hari itu fokus kita mulai melemah, tapi tetap kita ikhtiarkan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, untuk memperhatikan peristiwa-peristiwa atau tanggal-tanggal peristiwa yang akan kita pelajari. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini wal ghazwatul kubra allati bi Badri fi shaum fi sabi' ashri syahri. Dan peperangan yang besar, ya, yang ada di daerah yang namanya Badar, fi shaumi, ya, fi shaumi, yaitu di bulan Ramadan, ya, di bulan puasa. Fi sabi' ashri syahri, ya, di hari yang ke-17, ya, artinya perang Badar ini terjadi di tanggal 17 Ramadan, ya. Tahun berapa Hijriah ini? Tahun berapa? 2, ya, karena kita belum masuk di tahun ke-3 Hijriah, jadi di bait ke-57, ya. Jadi ada peristiwa yang besar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, peristiwa yang sangat dikenal oleh kita semua kaum muslimin, yaitu perang Badar, yang dimana perang Badar ini perang yang perang pertama yang besar, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin, atau perang besar yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, ya, ini Badar.
Artinya kemarin kita singgung Badar al-Ula, yang sekarang ini Badar al-Kubra, ya. Ini puncaknya, ya. Yang dimana kalau kita baca sendiri sejarahnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perang Badar kemarin di perang Abwa, itu Rasulullah keluar dengan tujuan untuk apa? Menghadang kafilah dagangnya kafir Quraisy, ya, yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ya, itu banyak yang dibawa. Dikatakan di situ kebanyakan harta kaum kafir Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan juga di situ ada, ya, harta-harta kaum muslimin yang menjadi sebab kenapa dihadang kaum muslimin yang berhijrah. Ya, akan tapi tidak sempat didapatkan, ya, artinya sudah lewat. Nah, ketika pulang inilah, ya, ketika pulang itu kembali dihadang, ya, kembali dihadang, akan tapi, ya, tidak sempat bertemu karena Abu Sufyan itu memilih jalan yang lain, ya, ke arah pesisir, bukan jalan yang pada umumnya, ya. Berarti kalau kita di sini jalan pada umumnya kan lewat Aludin yang besar, ya. Nah, ini dia belok lewat di dalam, ya, lewat ambil jalur yang lain. Dan juga Abu Sufyan mengetahui bahwa mereka itu mau dihadang, makanya mengirim surat utusan kepada orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nah, kemudian mereka tentu dengan semangat, ya, dengan khawatir, ya, terkait harta-harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Akhirnya mereka mengumpulkan pasukan untuk berangkat menuju Badar, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Sebenarnya itu hampir tidak terjadi, ya, karena berita yang sampai ternyata kabilahnya Abu Sufyan itu berhasil lolos, ya, tidak sempat dikepung atau dihadang oleh kaum muslimin. Akhirnya tidak jadi, ya. Akan tapi ada satu orang yang bersikukuh untuk tetap berangkat, untuk tetap melawan, yaitu Abu Jahal. Dia tetap ingin pergi, ya, dengan mengatakan, ya, kita akan di sana berpesta, ya, makan besar, ya, minum arak, ya. Kalau di sini, ya, kita pesta-pesta, minum balok dan lain sebagainya. Abu Jahal begitu. Kemudian kita akan melihat atau menyaksikan bidu wanita, ya, menari-menari. Akhirnya ada yang menyangka, ya, untuk tidak usah pergi karena hartanya sudah selamat. Tetapi Abu Jahal tetap bersikukuh. Akhirnya mereka berangkat, walaupun ada juga yang tidak berangkat atau di tengah perjalanan pulang, ya. Ya, berangkat yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Dan di mana kaum muslimin pada saat itu kisaran berjumlah 300, mengatakan 314 kalau tidak salah, tapi bilangan yang lebih sedikit itu biasanya digenapkan menjadi 300-an, ya, mungkin 300 lebih sedikit, ya, kita genapkan jadi 300, ya. Tentu secara hitung-hitungan pasti akan sulit mengalahkan, ya. Nah, di perang Badar ini belum ikut orang-orang munafik dari Madinah, ya, semuanya murni orang-orang muslimin, ya. Maka dikatakan yaumul furqan, hari pembeda, ya, antara yang kafir dan mukmin, antara yang hak dan batil, ya. Itu terjadi, ya, di wilayah yang namanya Badar. Di peperangan itu sebelum meletus, saling adu tanding 3 orang, ya, 3 orang, ya, kaum muslimin, ya, ada Ubaidah bin Al-Harith, ya, kemudian ada siapa lagi, Hamzah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ada filmnya itu, ya, saya nonton film yang versi lama, ya. Kalau yang versi lama itu Ali belum ditampilkan, ya, Umar juga tidak ditampilkan, sahabat-sahabat yang ring satunya Nabi tidak ditampilkan. Kalau yang dulu-dulu, ya, tapi yang sekarang itu ditampilkan malah wajahnya Umar bin Khattab, ya, maksudnya diserupakan, diperankan. Itu ada filmnya, ya, film lama. Saya terakhir nonton itu waktu di pondok dulu. Jadi 3 berhadapan-hadapan 3 orang.
Kalau dari kaum kafir Quraisy siapa? Di antaranya ada Syaibah, siapa lagi? Al-Walid, dan satu lagi siapa? Mereka berkeluarga semua ya. Jadi tiga orang lawan tiga. Ya. Akhirnya kaum muslimin Ali, Hamzah, dan Ubaidah radhiyallahu anhum itu berhasil melahkan mereka semua. Ya, dan setelah itu terjadilah peperangan ya, di mana yang kita tahu bersama peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan sebelum peperangan itu Rasulullah ya, terbukti perkataan Rasulullah, beliau mengatakan bahwa di tempat sini tempat matinya fulan, tempat sini matinya fulan, sampai diberitakan. Kemudian di akhir dilihat ternyata betul ya yang dikatakan oleh Rasulullah, yang di sini tempat matinya fulan. Yang terbunuh di situ salah satunya adalah Abu Jahal yang dibunuh oleh salah satunya di terakhir nanti dihabisi oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi sebelumnya sudah sekarat, dikasih sekarat sama dua pemuda, Mu'adz dan Mu'awidh kalau tidak salah ya. Nah itu yang terbunuh adalah Abu Jahal, dan peristiwa-peristiwa lainnya ya, karena kita tidak mendetailkan peristiwa-peristiwa yang terjadi perang Badar, karena kita hanya menyampaikan kepada sana kita kronologisnya, sebab terjadinya, dan juga kapan peristiwa itu terjadi. Kalau satu saja ingin mendalami lagi, itu banyak, panjang sekali dikisahkan di Ar-Rahiqil Makhtum. Dan di bab ke 52, wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layali ashri. Wajabat fihi di sini kembali kepada tahun terjadinya juga perang Badar ya, yaitu tahun 2 Hijriah. Wajabat fihi yaitu diwajibkan ya di tahun 2 Hijriah di bulan puasa ya, itu zakat fitrah min ba'di badrin bilayalin ashri, setelah peristiwa perang Badar, bilayalin ashri ya, setelah 10 hari 10 malam perang Badar. Artinya kalau perang Badar terjadi di 17 Ramadan 2 Hijriah, berarti kewajiban zakat 10 hari berikutnya, 10 malam berikutnya itu di tanggal 27 Ramadan ya, 2 Hijriah ya, itu diwajibkan zakat fitri. Kepada siapa diwajibkan? Ya kepada anak kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, baik budak maupun yang merdeka ya, itu diwajibkan semua. So'an ya, so'an bin Mu'an. So'an itu satu itu tempat mud ya, satu mud itu satu genggaman ini tangan orang dewasa. Jadi kita menggenggam beras begini ya, kita genggam orang dewasa sampai full kedua telapak tangan kita, itu dihitung satu mud ya. Kalau 4 mud itu setara dengan satu sok ya, jadi satu orang begitu porsinya ya. Kalau sekarang itu ada yang mengkonversinya menjadi kilogram ya, walaupun ada beberapa pendapat mungkin ya terkait berapa kilogram ya. Masa tidak salah kurang lebih 3 kilogram ya kisaran itu. Jadi diwajibkan untuk zakat fitri ya. Jadi kewajiban itu ya, beban syariat itu memang kita lihat ada tahapan sholat ya, puasa, kemudian setelah ini zakat jadi diwajibkan. Wa fi zakatil mali khulfun fadri ya. Dan pada zakat mal khulfun fadri itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Khulfun itu khilaf ya, atau perbedaan pendapat. Fadri, ketahuilah hal tersebut. Jadi ada yang ulama berbeda pendapat terkait kapan diwajibkannya zakat mal ya. Ada yang mengatakan ya itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah ya. Ini ada yang mengatakan bahwa zakat mal itu diwajibkan di
tahun 2 Hijriah. Zakat mal ini banyak-banyak juga jenisnya. Zakat mal ini wajib juga, ya. Wajib. Misalkan kita punya harta, ya, kemudian sampai nisabnya itu sudah genap, ya, sudah kena wajib zakat, kemudian berputar selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakatnya sekian persen, misalnya 2,5%, ya. Itu pendetailannya, ya. Itu masalah hukum fikih, ya, kita tidak detailkan, tapi kita bahas hanya terkait kapan kewajiban zakat mal, ya. Kalau sampai nisabnya, baik itu ya uang kita, kalau punya uang sampai nisabnya dan sudah setahun, maka itu wajib dikeluarkan 2,5%, ya, dari sepenuhnya. Wa ma tabitnatun nabiyil bari, ya. Dan di tahun 2 Hijriah itu ada meninggal anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyatun qabla ruju'is safri, ya, yaitu Ruqayyah sebelum pulang dari safar. Safar di sini safar Rasulullah dari peristiwa perang Badar. Zaujatu Utsman wa Ursus Tuhri. Lanjutan ini, wa Ursus Tuhri ini lanjutan di bait 55, ya. Bukan lanjutan di bait ke 54. Jadi Ruqayyah ini meninggal sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang daripada perang Badar. Jadi perang Badar ini Utsman bin Affan itu tidak ikut karena menemani Ruqayyah mungkin yang sedang sakit, ya. Maka ini tentu dari sinilah para orientalis itu kadang menyerang bahwa Utsman itu tidak bisa berperang dan lain sebagainya, ya. Tetapi bukan seperti itu. Utsman tidak berangkat karena menemani Ruqayyah yang sedang sakit, ya. Kemudian, ya, ketika selesai dikuburkan, yaitu masih dalam tahap ditutup kuburnya, itu ada 2 orang sahabat yang datang memberikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin. Jadi masih sementara prosesi penguburan, ya, mungkin sudah selesai dikubur, ya, ada orang, ya, yang diutus, ya, untuk menyampaikan kabar gembira. Yang meriwayatkan ini Usamah bin Zaid, ya, yang meriwayatkan bahwa ketika kami kalau orang sudah dikubur itu kan tanahnya mulai dirapikan, ya, bagian atas, ya. Ketika kejadian seperti itu, ya, ada yang datang bawakan kabar terkait kemenangan kaum muslimin. Ada 2 orang, ya, yang mendapatkan atau yang mengabarkan kabar tersebut. Yang satu bertugas menyampaikan kabar gembira pengumuman ini di tempat-tempat tinggi di daerah Madinah, dan yang satu lagi bertugas di dataran mentahnya Madinah, itu yang seperti kita sekarang, ya. Kalau Abdullah bin Rawaha itu dia mengumumkan, memberitahukan terkait kemenangan kaum muslimin itu di dataran tinggi Madinah, ya, termasuk di wilayah Kuba. Ini yang menyebarkan berita itu adalah Abdullah bin Rawaha, ya. Kemudian Zaid bin Harithah itu yang bertugas menyampaikan kabar gembira di dataran rendah atau kayak kita sekarang ini, ya, berita kabar gembira kemenangan kaum muslimin. Yang bertugas di dataran rendah adalah Zaid bin Harithah, ya. Jadi ketika mereka menyampaikan kabar gembira itu, ya, yang menguburkan, ya, yang termasuk itu tadi yang meriwayatkan ini Usamah bin Zaid,
itu ketika mau selesai sesi penguburan Ruqayyah, itu mereka mendapatkan kabar gembira terkait kemenangan kaum muslimin. Zaujatu Utsman wa ursuh tuhri Fatimatin ala Aliil Qadri wa aslama al-Abbas ba'da al-asri. Ini wa ursuh tuhri bukan kembali kepada Ruqayyah, tapi ursuh tuhri ini kembali kepada Fatimah. Bisa lihat terjemahannya ya. Ursuh tuhri ini mengarah kepada Fatimah. Bisa dilihat di harokatnya di bait ke-55 yang Fatimatin ya, karena dia mengikut atau tabi daripada yang sebelumnya At-Tuhri ya. Kalau Fatimatun ya berarti tidak nyambung dengan bait sebelumnya, karena dia mengikuti harokat kalimat sebelumnya, maka Fatimah ini berarti yang ursus Tuhri ini berarti kembali kepada Fatimah ya. Ursus Tuhri artinya ya wanita yang ursu pernikahan ya, At-Tuhri ya yang suci yang bernama Fatimah. Jadi kita kenal dengan walimatul urs. Ini adalah ursus Tuhri ya, persandingan atau pernikahan ya. Ursus Tuhri Fatimatin ala Aliil Qadri ya, terjadi pernikahan antara Fatimah ya yang suci dengan Ali yang memiliki kedudukan ya, yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi ya. Jadi peristiwa pernikahan antara Ali dan Fatimah itu terjadi setelah perang Badar ya. Nah, ini kadang ada salah tulis, saya lihat di undangan ya, walimatul urs ada apa? Ada SY-nya. Ya kan? Ya. Nah, itu salah sebenarnya. Yang benar adalah walimatul urs. Ada ain dengan ro dengan sin atau URS. U-nya ada komanya di atas. Ain urs. Kan biasa kita jumpai walimatul urs ya. Benar ada urs ya. Kayak sin. Nah, itu terjadi setelah perang Badar. Waslama al-Abbas ba'da al-asri, dan Al-Abbas ya, paman Rasulullah ya, masuk Islam ba'da al-asri, setelah menjadi tawanan Badar. Akan tapi ini ada perbedaan pendapat ulama ya terkait keislaman siapa? Paman Rasulullah Al-Abbas. Ini ada saudara kandungnya Atikah juga yang termasuk Atikah, saudara kandung daripada salah Al-Abbas ini. Atikah saudara kandungnya juga. Ada yang mengatakan bahwa dia itu masuk Islam setelah menjadi tawanan Badar ya. Ada juga yang mengatakan dia masuk Islam sebelum perang Badar ya. Kenapa dia bisa ikut perang Badar? Karena dia ikut dipaksa, mukrah namanya ya, dipaksa. Dipaksa, dan dia pada saat itu masih menyembunyikan keislamannya ya. Dia mengatakan, ini kuntu musliman qabla zalika wa inna mastakrahuni, sungguhnya saya telah muslim sebelum itu, akan tapi mereka ya memaksaku. Jadi dipaksa ikut untuk berperang di perang Badar ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Al-Abbas ini masuk Islam setelah menjadi tawanan perang Badar, dan ada juga yang mengatakan Al-Abbas ini sudah masuk Islam sebelum perang Badar ya. Kalau muallif ya, kalau penulis Rujuzah ini, matan Ar-Rujuzah memilih pendapat ya, dia masuk Islam setelah terjadinya perang Badar, menjadi tawanan Badar. Wa qainuqa ghazwuhum fil ithri
wa ba'du dhuha yaum 'idin nahri. Dan Qainuqa adalah perang mereka setelah perang Badar, ya. Terjadi perang Qainuqa setelah perang Badar. Wa ba'du dhuha yaum 'idin nahri, dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, ya, menyembelih atau berudhiyah, menyembelih pada hari raya Idul Adha. Di bait ini menceritakan kepada kita terkait perang terhadap orang-orang dari kabilah Yahudi, ya. Ini Bani Qainuqa, walaupun nanti banyak orang Yahudi, ya, bani-baninya di Madinah, tapi ini Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini adalah kabilah pertama yang melakukan pelanggaran perjanjian, ya. Kabilah pertama yang melakukan pelanggaran perjanjian, ya, atau yang melanggar perjanjian, ya, menyalahi isi perjanjian. Karena ketika Rasulullah masuk itu di Madinah, ya, itu ada perjanjian damai dengan orang-orang, ya, Yahudi di sana. Nah, ini Bani Qainuqa termasuk orang Bani pertama yang melanggar perjanjian tersebut, ya. Dikisahkan bahwa salah satu sebabnya, ya, orang-orang Yahudi itu menambah jengkel, ya, menambah perlakuan mereka kepada kaum muslimin karena melihat kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar. Karena suatu ketika ada wanita, ya, yang masuk ke pasar, ya, pasar Bani Qainuqa, pasar biasalah, ya, itu Makhtub, itu dikerjai oleh orang-orang Yahudi di situ. Caranya apa? Ujung kainnya itu diikat, ya, diikat, mungkin ujung kain kerudung diikat dengan bagian celananya atau roknya yang paling bawah, ujung sama ujung diikat, sehingga kalau berdiri ini auratnya tersingkap, ya. Jadi ada orang Yahudi yang berbuat demikian. Kemudian, ya, melihat hal itu, wanita tadi, kaum muslimah berteriak, dan ada kaum muslimin di situ. Kemudian, ya, berdiri, kemudian memukul orang yang melakukan hal tersebut tadi, ya, dan kemudian kaum muslimin tadi, ya, dibunuh. Nah, hal inilah yang menyebabkan Bani Qainuqa ini dikepung, ya, dikepung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini setelah perang Badar, ya, itu dikepung selama 15 malam. Dikepung selama 15 malam, ya. Dan itu terjadi di pertengahan bulan Syawal. Jadi terjadi di pertengahan bulan Syawal, ya, dikepung selama 15 hari, ya, dimulai dari pertengahan Syawal itu sampai ketika muncul hilal bulan Zulqa'dah, artinya genap, ya. Jadi di pertengahan bulan Syawal selama 15 hari itu dikepung Bani Qainuqa, ya, dan sampai terlihat hilal di bulan Zulqa'dah, ya, karena setelah Syawal itu Zulqa'dah. Ini sebenarnya Rasulullah SAW, ya, sudah mungkin beliau sangat marah karena melihat orang Yahudi melanggar perjanjian, itu sudah mau diperangi, tapi lagi-lagi ada yang muncul tokohnya orang munafik, ya, Rasul munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, itu yang datang menghalang-halangi Rasulullah agar tidak
merangi Bani Qainuqa, ya, tidak menyerang mereka, ya. Itu sampai baju besinya Rasulullah dipegang dua-duanya di sini, ya, dipegang, ya, saking kurang ajarnya, ya. Sampai mungkin 3 kali didesak, tetap Rasulullah tidak mau, dan pada akhirnya Rasulullah, ya, mau. Akhirnya Bani Qainuqa diserahkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kan, tapi mereka disuruh meninggalkan Madinah, ya. Kenapa Rasulullah tidak begitu kepada Abdullah bin Ubay? Kan sudah dipegang bajunya sini. Karena kenapa? Karena sepengetahuan yang hadir di situ, dia ini adalah orang yang beriman. Padahal Rasulullah sebenarnya tahu, ya. Kenapa Rasulullah tidak membalas, padahal sudah sangat keras, ya, perlakuannya. Itu karena jangan sampai muncul pandangan bahwa Rasulullah membunuh temannya atau membunuh sahabatnya. Karena tidak diketahui, ini adalah orang munafik menyembunyikan, ya, kemunafikannya, yang dia tampakkan, ya, keislamannya atau keimanannya. Bukan Rasulullah tidak tahu, Rasulullah tahu, tetapi belum saatnya, nanti akan terbongkar sendiri, ya, mereka. Wa ba'du, lagi-lagi, ya, harokatnya dhammah membuktikan bahwa ada yang dihapus. Berarti kalau tidak dihapus, ya, wa ba'da Qainuqa, ya, itu boha yaumil nahri, tapi itu dihilangkan Qainuqa-nya, disingkat jadi ba'du, diganti harokatnya jadi dhammah, wa ba'du boha yaumil nahri, ya. Dan setelah peristiwa tersebut, Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban, tepatnya di bulan Zulhijjah, ya, bulan Zulhijjah di tahun kedua Hijriah. Nah, ini Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurban beliau, ya, menyembelih sendiri. Ya, kalau kita belum bisa, ya, serahkan pada yang ahlinya, pada jangan sampai kita putuskan sampai, ya, putus sampai leher, sampai terpisah daripada kepalanya, ya, saking tajamnya atau semangatnya. Kemudian bait ke-57, wa ghazwatus sawiqi thumma qarqarah wal ghazwatu tsalitsatul mushtahirah fi Ghatafan wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum ibnatul Karim. Berikutnya wa ghazwatus sawiqi, ya, dan perang as-sawiq. Kemudian berikutnya perang Qarqarah, ya. Wal ghazwu fi tsalitsatul mushtahirah, dan perang, ya, di tahun ketiga Hijriah yang terkenal, fi Ghatafana, itu di Bani Ghatafan, wa Bani Sulaim, dan Bani Sulaim, wa Ummu Kulthum ibnatul Karim, ya, dan seterusnya. Dilanjutkan bait ke-59. Dan setelah itu ada lagi perang yang berikutnya, yang dinamakan perang As-Sawiq. As-Sawiq itu semacam tepung yang terbuat dari gandum, ya, jadi itu bisa dibuat roti, ya. Nah, kenapa bisa dinamakan perang ini perang Sawiq? Ya, karena Abu Sufyan dan para pasukannya itu membawa sawiq, gandum, tepung gandum untuk perbekalan mereka. Perang ini terjadi karena Abu Sufyan, ya, masih mungkin belum menerima kekalahan, ya, di perang Badar, ya, belum menerima kekalahan di perang Badar. Akhirnya dia menyerang Madinah sampai bernazar tidak mau membasuh kepalanya dengan air sebelum dia, ya, memerangi Rasulullah SAW, ya. Kemudian dia menyiapkan, ya, penunggang kuda sebanyak 200 penunggang kuda, ya. Kemudian dia datang ke Madinah dari arah Najd, ya. Nanti dia datang dari arah timurnya Madinah.
Kemudian di situ dia mendatangi orang Yahudi, ya, diterima oleh Salam bin Mishkam, lagi-lagi ya, diterima oleh orang Yahudi. Di sana Abu Sufyan seperti itu, tidak berani face to face langsung. Abu Sufyan hanya menyuruh ya pasukan-pasukannya untuk menebang pohon kurma di situ dan membakarnya, ya, dan juga membunuh ya orang Ansor di sana. 2 orang Ansor dibunuh, ya, dan kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW, ya, dan mereka pun dikejar, ya, dan tidak didapatkan, ya. Mereka tidak didapatkan, dan ketika mereka dikejar itu, mereka membuang semua tadi as-sawik itu, tepung yang dari gandum, mereka buang untuk apa? Untuk meringankan bebannya, ya, karena kalau bawa begituan berat nanti memperlambat jalannya, ya, atau larinya. Jadi itu semua dibuang, ya, dan ditinggalkan. Dan as-sawik ini ya didapatkan oleh kaum muslimin, ya, diambil oleh kaum muslimin, ya. Sawik tadi, ya, tepung dari gandum. Itu kronologis, ya, terjadinya perang orang as-sawik. Kenapa dikatakan perang as-sawik? Karena Abu Sufyan, ya, belum menerima kekalahannya, dan dia sampai bernazar ingin membalas, ya, balas peristiwa tersebut. Dia tidak berani face to face, gitu. Mereka membuang sawiknya, ya, untuk melancarkan perjalanannya, maka dinamakan perang as-sawik, ghazwatus sawiqi. Kemudian thumma qarqarah, ya, yaitu perang qarqarah. Ini Qarqarah ini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Qarqarah ini satu perang atau sama saja dengan as-sawik, ya, dengan ghazwatus sawik sama. Tapi ada juga yang mengatakan ini perang yang berbeda, ya. Yang mengatakan berbeda, ghazwatus sawik itu, ya, terjadi di bulan Zulhijjah. Kemudian ghazwah Qarqarah, perang Qarqarah itu di bulan Muharram, ya. Ini yang pendapat pertama. Kalau yang mengatakan, ya, pendapat yang mengatakan bahwa ini sama saja antara as-sawik dengan Qarqarah, satu perang, ya, berarti ya terjadi di Zulhijjah juga dan Muharram, tapi bersambung, ya, bersambung peristiwanya. Hanya artinya beberapa hari sehingga masuk di bulan berikutnya, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram, karena setelah Zulhijjah kan bulan baru Muharram. Wal ghazwu fi thalithatil mushtahirah fi Ghatafan wa Bani Sulaimi, ya, dan di tahun ketiga Hijriah, ya, itu ada perang-perang yang terkenal dan juga banyak, ya. Nah, setelahnya perang mulai banyak, di tahun kedua sudah mulai banyak perang, di tahun ketiga dan seterusnya mulai lagi banyak peperangan, ya. Yang pertama di Ghatafan, ya, di Bani Ghatafan, wa Bani Sulaim, dan Bani Sulaim. Kalau saya tidak salah ini perang Ghatafan ini, ya, ini mereka diinspirasi oleh Abu Sufyan, yang dilakukan oleh Abu Sufyan,
Makanya juga mereka berani ya untuk mungkin mau menyerang Madinah. Akan tapi kabar ini sebelum mereka menyerang telah sampai kabar ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ya mungkin mau menemui mereka, tapi tidak sampai terjadi peperangan di sana. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghatafan itu, Bani Ghatafan, Rasulullah tinggal di sana selama 1 bulan penuh di bulan Safar ya. Safar kullah, jadi bulan Safar penuh ya, jadi 1 bulan Rasulullah di Bani Ghatafan, 1 bulan penuh di bulan Safar ya. Artinya setelah bulan Haram ya. Yang tadi yang disampaikan di awal perang sebelumnya, ini Bani Ghatafan di perang di bulan Safar. Kalau saya tidak salah di Bani Ghatafan ini itu Bani Sa'labah ya, Bani Sa'labah yang terinspirasi terkait apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Tapi sebelum berangkat mungkin kabar itu sudah datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah menghampiri mereka dan mungkin mereka kabur, dan Rasulullah tinggal di sana selama 1 bulan penuh, bulan Safar. Kemudian Bani Sulaim dan Bani Sulaim. Bani Sulaim ini ya, kalau di Ar-Rahiqul Makhtum itu ditulis langsung setelah peristiwa perang Badar ya. Kalau di bait itu agak diakhirkan setelah Badar ya. Akan tapi di penjelasannya ya, penjelasannya Bani Sulaim ini terjadi beberapa saat setelah perang Badar ya. Berarti di tahun berapa? Ya. Kalau dibaitkan Ghatafan dan Bani Sulaim itu di tahun ketiga Hijriah ya. Wal ghazwu fi tsalitsatil mushtahirah ya, dan perang di tahun 3 Hijriah. Di mana itu? Fi Ghatafan, di Ghatafan. Wa Bani Sulaim ya, dan Bani Sulaim. Akan tapi di penjelasan itu disebutkan bahwa Bani Sulaim ini terjadi beberapa saat setelah terjadinya perang Badar ya. Ya, ini Rasulullah hanya tinggal 7 hari kayaknya, di 7 malam di Madinah. Kemudian setelah itu keluar lagi memerangi Bani Sulaim. Nah, itu terjadi ya di tahun ke-2 Hijriah, bukan di tahun ketiga ya. Jadi Bani Sulaim bukan terjadi di 3 Hijriah, terjadinya di 2 Hijriah ya, karena itu terjadi setelah perang Badar ya. Nah, ini Bani Sulaim ya, termasuk kabilah Ghatafan ya, menghimpun pasukan ya untuk menyerang Madinah dengan 200 penunggang onta ya. Kemudian Nabi mendatangi mereka ya. Melihat kedatangan beliau, mereka lari ya, meninggalkan 500 onta ya. Jadi mereka tidak melawan, lari. Sama juga tadi Bani Ghatafan, tidak terjadi peperangan ya. Kemudian juga tidak sampai terjadi peperangan juga di Bani Sulaim. Yang berikutnya 2 bait lagi. Wa Ummu Kulthum bintul Karim zawaja Utsman biha Hafsah, thumma tazawwaja bi Hafsah ya. Wa Zainaban
wa Zainaban thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Ya. Dan Ummu Kulthum ibnatul Karimi, ya, anaknya Al-Karim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Karim yang mulia yaitu Rasulullah, zawwaja Utsman biha wa khassah, ya. Itu dinikahkan, ya, atau menikah dengan Utsman wa khassah, ya, dan menjadi menjadikan Utsman ini mempunyai kekhususan, ya, punya kekhususan. Artinya apa? Dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang menikahi dua putrinya Nabi, ya. Yang pertama yang bernama Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah meninggal habis masa iddahnya, kemudian menikah dengan Ummu Kulthum, ya. Jadi boleh seperti itu. Yang tidak boleh itu mengumpulkan antara dua saudari. Jadi sudah kita sudah akad dengan kakaknya misalkan, pas foto-foto, wah tertarik sama adiknya, nah, langsung juga dilamar belum dinikahi, sementara kakaknya masih hidup atau belum diceraikan, nah, itu tidak boleh, ya. Ada dua kali menjadikan kakak beradik itu istri bersamaan. Yang boleh itu ketika saudaranya salah satunya meninggal dunia, nah, itu baru boleh dinikahi, ya, adiknya atau kakaknya, sebaliknya, ya, itu boleh. Maka Utsman ada gelarnya Zunnurain, ya, pemilik dua cahaya. Jadi istri-istri kita itu adalah cahaya, ya, itu Zunnurain, pemilik dua cahaya. Itu julukannya Utsman bin Affan, ya. Afwan atau Affan, sampai ada salah kita ke anak-anak, ya, sampai Afwan. Utsman bin Affan, ain, fa, kemudian tasdid, kemudian alif, ya, kemudian nun, Affan, ya. Thumma tazawwaja Nabi Hafsah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah, menikah dengan Hafsah, wa Zainaban, dan juga Zainab. Thumma ghaza ila Uhud, kemudian, ya, berperang ke wilayah Uhud, fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad, di bulan Syawal dan perang Hamra'il Asad, dan peristiwa Hamra'il Asad. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di bait ini menikah dengan Hafsah, ya. Sebelumnya kisahnya menarik, ya, kalau kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, ketika anaknya habis masa iddahnya, karena Hafsah ini sudah menikah sebelumnya, karena istri Nabi yang cuma perawan, yang gadis itu Aisyah, selebihnya sudah pernah menikah, termasuk Hafsah itu sudah menikah. Sebelumnya itu nama suaminya Khunais bin Hudzafah, ya, pakai Khunais bin Hudzafah, itu suami Hafsah, itu dia meninggal di Madinah. Kemudian Umar ini mendatangi Utsman bin Affan, kemudian menawari anaknya Hafsah. Kemudian Utsman mengatakan tidak ada keinginannya untuk menikah di saat itu. Kemudian selanjutnya ditawari kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun diam saja, tidak berkata apa-apa, dan melihat itu mungkin ekspresinya Umar langsung berubah mungkin, ya. Lihat Abu Bakar seperti itu hanya diam saja. Lihat, ya, Umar bin Khattab menawarkan kepada Utsman sudah ada istri atau belum? Sudah ada, ya. Kemudian Abu Bakar juga sudah ada istri, tetap ditawarkan. Kemudian setelah itu Abu Bakar tidak mau juga, diam, ditawarkan kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah menikahi Hafsah. Kemudian, ya, berikutnya Umar ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, engkau marah, ya, pada waktu itu ketika menawarkan anakmu kepada saya, ya. Kemudian beliau hanya diam saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan selanjutnya beliau melakukan itu karena
di suatu majelis mungkin atau di suatu perkumpulan Rasulullah pernah menyebut namanya Hafsah, ya. Jadi Abu Bakar tahu diri, dan bisa jadi Utsman juga ada di majelis itu, mengetahui bahwa namanya Hafsah ini pernah disebut oleh Rasulullah. Ya, kalau sini ada ustadz yang pernah sebut nama akhwat, ya, atau nama ustazah, bisa jadi itu yang dia mau, ya, yang paling banyak dia sebut-sebut, ya, atau sebaliknya juga, ya. Ya sampai wah ini dia sering sebut-sebut namanya Aisyah duluan, nah, misalkan, dan lain sebagainya, ya. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita lihat di mana Rasulullah, ya, beliau membangun kedekatan kepada para sahabatnya. Kalau Ali dan Utsman itu apanya Nabi? Menantu, itu, ya. Kalau Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Nabi. Itu bayangkan, ya, di mana Rasulullah menjalin keakraban, semakin akrab dengan para sahabatnya. Wa Zainaban, dan juga Nabi SAW menikah dengan Zainab, ya, setelah Hafsah. Zainab ini nama aslinya Zainab binti Khuzaimah, ya, Al-Hilaliyah, ya, Zainab binti Khuzaimah, pakai Khuzaimah, karena istrinya Nabi yang yang Zainab itu ada dua. Yang satu siapa namanya? Zainab binti Jahsh, ya, yang dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari di atas, ya, yang bisa dia banggakan dengan istri-istri Rasulullah yang lain, ya. Yang Zainab binti Jahsh itu suaminya yang bernama Zaid, ya. Nah, ini yang satu ini Zainab binti Khuzaimah, ya. Ini ada julukannya, Zainab binti Khuzaimah, yaitu Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, ya. Jadi dia istri beliau yang suka mungkin membantu atau memelihara orang-orang miskin, ya, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Dan Zainab ini istri Rasulullah yang meninggal pertama kali setelah Khadijah, ya. Jadi istri Rasulullah yang pertama kali meninggal di Madinah yaitu Zainab, ya, Zainab binti Khuzaimah, ya. Dan Rasulullah tidak dikaruniai anak dari Zainab binti Khuzaimah. Dia meninggal, ya, di Madinah, ya. Dia istri Rasulullah yang pertama kali meninggal di Madinah. Istri pertama Rasulullah yang meninggal Khadijah. Kemudian ini yang di Madinah, ya, dia yang pertama kali meninggal dan Rasulullah masih hidup. Tsumma ghaza ila Uhud, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berperang di Uhud, ya, di tahun keberapa? 3 Hijriah, ya, di bulan Syawal. Perang Uhud di tahun 3 Hijriah di bulan Syawal atau bulan Syawal tahun 3 Hijriah, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di perang Uhud, ya, sedikit kita ceritakan jumlah kaum muslimin, ya, itu ada 1000 awalnya, akan tapi 300 ini pulang 300 karena itu orang-orang munafik, ya. Jadi di perang Uhud ini orang-orang munafik juga ikut, ya, ya. Jadi yang tinggal hanya sekitar 700, yang di mana perang Uhud, ya, itu ada peristiwa perintah Rasulullah dilanggar oleh beberapa pemanah, ya, dilanggar kebanyakan pemanah, ya, di saat itu. Bagaimana diamanahkan menang atau kalah, jangan tinggalkan tempat, tapi melihat seolah-olah atau melihat kafir Quraisy itu mengalami kekalahan, mereka melihat dari atas, ya, dan mungkin melihat ghanimah, ya, maka mereka turun. Dan
Khalid bin Al-Walid melihat kejadian itu, melihat pemanah turun, maka dia berputar memutari gunung. Akhirnya kaum muslimin diimpit, ya, dihimpit oleh dua pasukannya Khalid bin Walid dan pasukan yang satu lagi, ya, pasukan kaum kafir Quraisy yang lainnya dihimpit, dan akhirnya Rasulullah di situ pun juga mengalami luka di wajah beliau, ya, luka di wajah beliau. Banyak sekali pelajaran di perang Uhud, dan kalau kita baca, ya, atau kita amati, orang-orang mengatakan bahwa di perang Uhud ini kaum kafir Quraisy menang, ya, padahal tidak sebenarnya. Kenapa tidak dikatakan menang? Karena mereka tidak mencapai targetnya. Apa targetnya? Yaitu membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kerugian pasti ada kerugian, tapi itu tidak dikatakan sebagai kekalahan. Karena dalam perang itu nanti dikatakan menang atau kalah ketika dia menang itu sampai kepada tujuannya. Tapi kalau dia tidak sampai kepada tujuannya, maka dia dikatakan kalah, ya. Maka sekarang ini itu Hamas, ya, tidak kalah, ya, walaupun banyak berita, ya, kalau kita lihat banyak kerugian, tapi tujuan daripada Netanyahu itu tidak sampai, maka untuk menghabisi Hamas, ya, maka tidak dikatakan menang. Sama seperti perang Uhud, itu tidak dikatakan kaum muslimin kalah, ya, tapi yang terjadi adalah kerugian, ya, kerugian di kedua belah pihak, walaupun kaum muslimin juga mengalami banyak kerugian, ya, di pihak kaum muslimin. Itu di perang Uhud, ya. Dan kenapa bisa kalah, ya, itu agar salah satu hikmahnya membersihkan orang-orang munafik. Karena ketika menang terus, ini kita tidak bisa membedakan, ya, mana orang yang betul-betul beriman dan mana orang-orang yang munafik, atau mana orang-orang yang hanya numpang saja. Tapi kalau kalah, ada kalahnya, itu akan terlihat, ya. Seperti ini 300 orang munafik itu pulang, alasannya istrinya di rumah ada yang jaga, ya, dan lain sebagainya. Artinya mereka banyak alasan. Itu di perang Uhud, ya. Silakan saudara baca yang secara lengkapnya, ya, di Ar-Rahimul Maktum atau di buku sejarah yang lain. Kemudian wa Hamra'il Asad, dan ini di Hamra'il Asad peristiwa berikutnya, ya. Ini langsung setelah perang Uhud. Jadi kaum muslimin itu masih ada luka-luka di badannya, tapi sudah harus pergi lagi untuk berperang, ya. Nah, ini yang boleh ikut hanya yang ikut di perang Uhud, ya. Ini orang-orang munafik juga ingin ikut, ya, karena itu dijanjikan dijanjikan kemenangan. Maka kaum munafik ini mau ikut juga, tapi yang diizinkan ikut hanya orang-orang yang ikut di perang Uhud saja, ya. Kecuali ini ada Jabir bin Abdullah, dia tidak ikut perang Uhud, ya, karena mungkin menjaga keluarganya, ya, dan anak-anaknya di Madinah. Kemudian kenapa bisa ikut? Karena bapaknya itu dibunuh di perang Uhud, ya. Kemudian dia diizinkan pergi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah, dia tidak ikut di perang Uhud, tetapi diizinkan oleh Rasulullah karena bapaknya ikut di perang Uhud, ya. Dari ayat ini, dari Hamra'il Asad ini ada ayat, ya, yang menceritakan peristiwa itu. Surah Al-Imran, ayat 172, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang menerima panggilan Allah dan Rasulnya min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka, ya, setelah mereka, ya, setelah mereka terluka, ya, di perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim, ya, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, baginya pahala yang besar. Surah Al-Imran ayat 172, ya. Itu Hamra'il Asad, peristiwanya setelah Uhud langsung, ya,
Ini ba'da ghazwi Uhud mubasyarah. Mubasyarah itu langsung ya, langsung. Berarti kalau langsung berarti peristiwanya, bulannya dan tahunnya sama gitu. Itu satu saudara saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini di bait ke 51 sampai 60. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita lakukan hari ini bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa nisbatul ilmi ilaihi awla wa aslam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Abbas yang telah kembali mensyarah bait ke 51 sampai 60. Insyaallah semoga Ustaz mendapatkan banyak pelajaran, dan tentunya kalau mau dibandingkan perjuangan Rasulullah dengan para sahabat sangat jauh dengan kita. Bahkan di perang Ghazwah yang terakhir tadi, karena kami baca seorang pemuda yang sudah terluka parah di perang Uhud itu ikut berperang kembali. Yang kakak menyeret yang adik menyeret yang kakak, karena sudah jadi salah jalan. Ini perjuangan yang luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh bagaimana perjuangan para sahabat. Mungkin cukup sekian dari kami. Ustaz Razak kami ucapkan syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga mental. Semoga kita tetap kuat. Syukran. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.